kita mempunyai komitmen yang sama bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih beradab, lebih tangguh, dan lebih maju. Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat. Kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa. Melalui Menko Polhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak, serta diterima dunia internasional. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, komitmen kuat pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025. Hak sipil, hak politik, serta hak ekonomi dan sosial, serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satupun yang terabaikan. Saat ini kita sedang menghadapi krisis yang berat akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis perekonomian. Kita terus bekerja keras untuk menghambat penyebaran virus, mengobati yang sakit, mencegah kematian, serta memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu dan UMKM. Kita harus menjaga agar pandemi tidak memperburuk pemenuhan hak asasi masyarakat. Selain itu, kita masih menghadapi beberapa masalah yang harus kita selesaikan. Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu saya minta agar aparat pemerintah pusat, daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak. Pembangunan infrastruktur juga harus kita dedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan, dan hak kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga. Demikian pula pembangunan sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus stunting, serta keterjangkauan pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar. Saya juga memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara kita, penyandang disabilitas. Kita telah membentuk Komisi Nasional Disabilitas dan berorientasi pada pendekatan hak asasi manusia. Saya juga menyambut baik Festival Tahunan Kota Ramah HAM atas kerjasama pemerintah, Komnas HAM, dan masyarakat pemerhati HAM. Festival ini merupakan komitmen bersama dalam mengarus utamakan prinsip HAM di daerah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih kepada Komnas HAM dan para pegiat HAM yang terus aktif meningkatkan kesadaran HAM. Mari kita semuanya berperan aktif untuk menghormati hak pihak lain dan menjadi penanggung jawab atas terpenuhinya hak pihak lain. Dengan meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, maka kita menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh, dan maju. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembunuhan terhadap nyawa manusia adalah bentuk kejahatan yang paling besar dengan alasan apapun. Hal ini telah menimpa 6 orang anak-anak muda pengawal Habibana Muhammad Rizik bin Syihab. Mereka adalah korban kebiadaban. Maka dengan ini kami atas nama saudara-saudara kami sesama muslim menuntut kepada pemerintah agar segera membentuk tim pencari fakta yang sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya serta mengadili para pelaku tersebut dengan hukum yang setegak-tegaknya. Buat kami ini adalah pelanggaran kemanusiaan yang amat besar, bisa menimpa siapa saja. Kami yang hadir di sini bukan EPI, bukan pengurus organisasi manapun, tapi kami mengutuk keras tindakan biadab tersebut. Oleh karena itu sekali lagi
kepada pemerintahan Bapak Jokowi untuk membentuk tim pencari fakta seadil-adilnya dan segera mencopot posisi Kapolda Metro Jaya dan Kapolri Idham Aziz. Karena hari ini adalah perbuatan yang amat biadab yang terjadi di negara Indonesia. Nyawa tidak boleh hilang, kemanusiaan harus tetap tegak. Demikian pernyataan kami di Tasikmalaya. Kami sampaikan atas dasar cinta kami kepada tanah air, cinta kami kepada Polri. Semoga Allah takdirkan kita meninggal sebagai syuhada seperti mereka. Syurah Al-Fatihah. Yang sangat tinggi, yaitu bisa kita baca dalam Al-Maidah ayat 24 berbunyi, min ajri dzalika katabna ala bani Israila man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahyan nasa jami'a. Artinya, setelah peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil itu, Allah membuat hukum yang sangat tinggi dalam Al-Quran, yaitu barang siapa melenyapkan nyawa manusia yang lain bukan karena dia telah membunuh orang lain, atau juga bukan karena dia melakukan kejahatan di muka bumi, maka sesungguhnya si pembunuh itu telah membunuh umat manusia seluruhnya. Sama pimpinan pusat Muhammadiyah bukan saja menyesalkan, mengutuk terjadinya kekerasan tersebut, apalagi jika itu dilakukan oleh aparat yang punya kuasa.